Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Firmansyah dari Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek dengan judul Pengembangan Kualitas dan Efisiensi Operasional PT Semen Padang melalui implementasi Total Quality Management. Berkaitan dengan mata kuliah Manajemen Industri, bersama dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Insinyur Lemon Lapisa, STMT MSc. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Sini yaitu ada abstrak atau ringkasan. Laporan ini mengurai rencana pengembangan kualitas PT Semen Padang melalui implementasi Total Quality Management. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas operasional perusahaan. Permasalahan utama yang dihadapi mencakup persaingan pasar, konsistensi kualitas produk, efisiensi operasional, pengembangan sumber daya manusia, dan adopsi teknologi. Berikutnya itu pada tugas proyek ini terdapat 5 kata kunci. Yang pertama yaitu Total Quality Management, yang kedua efisiensi operasional, yang ketiga kualitas produk, keempat kepuasan pelanggan, dan yang kelima yaitu persaingan pasar. Masuk pada gambaran umum PT Semen Padang. PT Semen Padang adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi semen dan merupakan bagian dari Semen Indonesia Group. Didirikan pada tahun 1910, PT Semen Padang memiliki sejarah panjang dalam industri semen di Indonesia. Pabrik utama perusahaan ini terletak di Indarung, Padang, Sumatera Barat, dengan kapasitas produksi yang terus meningkat seiring waktu. Perusahaan ini memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur nasional dengan produk semen berkualitas tinggi yang mendukung berbagai proyek konstruksi di seluruh Indonesia. Masuk pada poin yang kedua, permasalahan yang dihadapi PT Semen Padang. Yang pertama yaitu variasi kualitas produk yang mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Yang kedua, efisiensi produksi yang masih perlu ditingkatkan. Ketiga, ketidakpuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Yang keempat, budaya kerja yang kurang mendukung inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Kemudian ada tujuan dan manfaat proyek. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk secara konsisten. Kedua, meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi pemborosan. Ketiga, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Keempat, mengembangkan budaya kerja yang lebih kolaboratif dan proaktif. Masuk pada materi kedua, yaitu landasan teori Total Quality Management. Teori Total Quality Management. Total Quality Management adalah filosofi manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan di semua aspek organisasi. Prinsip utama Total Quality Management. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua, partisipasi semua karyawan. Yang ketiga, pendekatan berorientasi proses. Yang keempat, penggunaan metode dan alat statistik. Kelima, peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Kemudian masuk pada poin ketiga, implementasi Total Quality Management pada perusahaan, lembaga atau institusi. Upaya peningkatan kualitas produk, barang, atau jasa. Yang pertama, penempatan standar kualitas. Perusahaan harus menekankan standar kualitas yang tinggi untuk produk dan layanannya. Penempatan standar kualitas yang tinggi adalah langkah awal yang penting dalam memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi harapan pelanggan. Yang kedua, pengendalian kualitas. Perusahaan harus menerapkan sistem pengendalian kualitas yang efektif
dan memastikan bahwa produk dan layanan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. Perusahaan harus terus berusaha untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan melalui proses perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan adalah konsep yang mendasar dalam teknik dalam total quality management, di mana perusahaan harus terus-menerus berusaha untuk meningkatkan kualitas produk atau layanannya. Masuk pada poin 3.2, upaya peningkatan kualitas proses. Yang pertama ada pemetaan proses. Perusahaan harus terus menekankan semua proses bisnisnya untuk mengidentifikasi peluang peningkatan. Langkah awal dalam upaya peningkatan kualitas proses adalah dengan memetakan semua proses bisnis perusahaan secara detail. Yang kedua, analisis proses. Perusahaan harus terus menganalisis proses bisnis untuk mengidentifikasi penyebab cacat dan efisiensi. Setelah pemetaan proses dilakukan, perusahaan perlu melakukan analisis mendalam terhadap proses bisnisnya. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab cacat, inefisiensi, atau hambatan dalam proses. Yang ketiga, redesign proses. Perusahaan harus mendesain ulang proses bisnisnya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Langkah terakhir adalah mendesain ulang proses bisnis untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Redesign proses ini dapat melibatkan perusahaan dalam urutan langkah-langkah penghapusan aktivitas yang tidak bernilai tambah atau penambahan kontrol untuk mencegah kesalahan atau cacat. Masuk pada poin 3.3, upaya peningkatan kualitas kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin yang visioner. Pemimpin perusahaan harus memiliki visi yang jelas tentang bagaimana mencapai kualitas yang unggul. Seorang pemimpin yang visioner memiliki pandangan jangka panjang tentang bagaimana mencapai kualitas yang unggul dan mengarahkan organisasi ke arah tersebut. Yang kedua, pemimpin yang berorientasi pada kualitas. Pemimpin perusahaan harus selalu fokus pada peningkatan kualitas. Pemimpin yang berorientasi pada kualitas selalu memprioritaskan peningkatan kualitas dalam setiap aspek operasional perusahaan. Yang ketiga, pemimpin yang memberdayakan karyawan. Pemimpin perusahaan harus memberdayakan karyawan untuk terlibat dalam upaya peningkatan kualitas. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu memberdayakan karyawan untuk terlibat dalam upaya peningkatan kualitas. Masuk pada poin 3.4, upaya peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Yang terdapat dua, pertama yaitu struktur organisasi yang jelas. Struktur organisasi perusahaan harus jelas dan mendukung upaya peningkatan kualitas. Struktur organisasi yang jelas dan terorganisir dengan baik merupakan dasar untuk memastikan bahwa upaya peningkatan kualitas dapat dijalankan secara efektif. Yang kedua, sistem yang aktif. Perusahaan harus memiliki sistem yang efektif untuk mengelola kualitas, seperti sistem manajemen mutu ISO 9001. Perusahaan harus terus memiliki sistem yang efektif untuk mengelola kualitas produk atau layanan mereka. Masuk pada poin 3.5, upaya peningkatan kesimpulan. Upaya peningkatan komitmen kerja. Yang pertama, program motivasi karyawan. Mengembangkan program untuk meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan seperti insentif, penghargaan, dan pengakuan. Mengembangkan program motivasi karyawan yang efektif dan dapat membantu meningkatkan komitmen mereka terhadap tujuan kualitas perusahaan. Yang kedua, komunikasi internal.
meningkatkan komunikasi internal untuk memastikan bahwa semua karyawan memahami tujuan dan pentingnya TQM. Meningkatkan komunikasi internal adalah kunci untuk memastikan bahwa semua karyawan memahami tujuan dan pentingnya TQM. Yang ketiga, perlibatan karyawan. Mendorong partisipasi aktif karyawan dalam upaya peningkatan kualitas melalui kelompok kerja, diskusi, dan saran perbaikan. Mendorong partisipasi aktif karyawan dalam upaya peningkatan kualitas adalah kunci untuk menciptakan budaya berorientasi pada kualitas. Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Dengan pendekatan sistematis dan berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas, efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan, perusahaan dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam industri PT Semen Padang melalui Total Quality Management. PT Semen Padang berupaya untuk mencapai standar internasional dalam kualitas produk dan operasional yang lebih efisien, serta membangun budaya kerja yang proaktif dan kolaboratif. Dengan menerapkan prinsip Total Quality Management, PT Semen Padang dapat mengatasi permasalahan utama seperti variasi kualitas produk, efisiensi produksi, ketidakpuasan pelanggan, dan kurangnya budaya inovasi. Tujuan implementasi Total Quality Management meliputi peningkatan kualitas produk secara konsisten, efisiensi operasional, kepuasan, dan loyalitas pelanggan, serta pengembangan budaya kerja yang kolaboratif. Dalam kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa implementasi Total Quality Management dapat memberikan manfaat berupa peningkatan daya saing perusahaan, pengurangan biaya operasional, peningkatan kepuasan karyawan dan pelanggan. Dengan komitmen yang kuat dan dukungan dari seluruh lapisan organisasi PT Semen Padang, dapat mencapai tujuan-tujuan ini dan tetap menjadi pemain utama dalam industri semen di Indonesia. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila terdapat kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.